serum skincare murah sampai mahal tapi muka tetap kusam dan gak cerah. Salahnya sebenarnya ada di mana sih? Hai Unicorn, it's me DJ, welcome back to my channel. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kenapa sih sebenarnya serum atau skincare kalian itu kalau misalnya kalian pakai itu malah tambah buat wajah kalian itu jadi makin kusam atau malah tambah buat jadi breakout? Jadi sebenarnya harus kalian perhatikan pertama kali itu adalah penyebab dari kenapa sih wajah kalian itu bisa kusam atau bisa breakout. Apakah karena terlalu banyak memakai skincare? Apakah terlalu sering menggonta-ganti skincare? Apakah over exfoliate sehingga skin barrier kalian itu damage atau rusak yang berujung dengan wajah kalian itu menjadi kusam dan akhir-akhirnya bakalan breakout. Jadi tips dari aku kalau misalnya sekarang wajah kalian lagi kusam, lagi breakout, aku selalu saranin ini di setiap video aku, yaitu adalah kalian harus bener-bener fokusin dulu basic skincare ataupun skincare diet. Jadi lebih baik fokus dulu ke basic skincare-nya seperti cleanser, moisturizer, dan juga sunscreen, dan cut dulu semua skincare yang nggak perlu. Jadi fokusnya itu bener-bener hanya pada hydrating, moisturizing, dan calming atau soothing kulit kita. Karena kalian tau gak sih, wajah berminyak itu belum tentu wajah kalian itu terhidrasi. Bisa jadi wajah kalian itu dehidrasi. Contohnya adalah ketika kalian itu mukanya berminyak tapi ngerasa muka kok makin kusam, ngerasa kok berminyak tapi tuh kayak nggak lembab ya. Dan kalau misalnya muka kalian itu dehidrasi, itu tandanya skin barrier kalian itu lagi tidak sehat. Karena aku bener-bener pakai basic skincare dulu aja selama beberapa hari atau 1-2 minggu, baru kalian bisa tambahkan skincare lain. Misalnya kayak serum yang bisa memberikan nutrisi lebih, seperti bisa memberikan hidrasi lebih. Kenapa aku saranin di sini dan rekomendasiin di sini serum dibandingkan skincare yang lain? Misalnya ada toner, masker. Karena menurut aku serum ini adalah satu-satunya skincare yang memang dirancang khusus untuk permasalahan kulit kita. Serum itu bisa ngebantu kalian untuk nge-boost atau mempercepat healing proses dari kulit kalian. Tapi yang perlu aku ingatkan sekali lagi adalah kalau misalnya wajah cerah atau wajah yang glowing kinclong itu bukan berarti hanya dibantu sama serum aja. Ini pasti dibantu sama skincare lain, terutama dari basic skincare-nya. Jadi serum yang aku mau rekomendasiin kali ini adalah serum yang kalian juga pasti tahu karena ini nge-hype banget di mana-mana. Itu dari brand lokal dan harga itu cuma 100 ribuan aja. Yaitu Bright and Glow serumnya dari Noera. Sebenarnya aku juga punya dua gitu serumnya, ada Bright and Glow serumnya, terus juga ada acne serum. Jadi aku mau kasih review dari Bright and Glow serumnya seperti pembahasan kita untuk kali ini. Jadi memang after aku pakai serum ini selama 2 minggu ini, aku memang ngerasa muka aku tuh jadi lebih terhidrasi dan lebih glowing banget. Karena memang teksturnya ini bisa bikin wajah kalian tuh jadi auto glowing. Glowingnya ini benar-benar kayak glowing yang sehat, yang plump gitu. Dan aku juga suka walaupun dia ini memang teksturnya bisa buat auto glowing, tapi dari ingredients-nya pun dia nggak main-main. Ini aku kasih lihat dulu ke kalian hasil research dari Skin Charisma dan NC Decoder mengenai full ingredients dari serum ini. Jadi kalau ada ingredients yang nggak bagus atau kalian nggak cocok bisa langsung kelihatan ya di website ini. Jadi di sini menurut Skin Charisma, kenapa aku bilang ingredients yang nggak main-main? Karena ini itu mereka nggak pakai alkohol, paraben, silikon, fragrance, bahkan nggak ada essential oil, yang dimana berarti aman untuk kulit yang skin barrier-nya lagi terganggu atau yang lagi super sensitif. Dan selain ingredientsnya menurut Skin Charisma dan NC Decoder itu bagus karena mereka nggak ada alkohol, paraben, silikon, dan sebagainya macamnya, ini juga highlight ingredientsnya itu benar-benar bisa menghidrasi. Rata-rata juga ingredientsnya ini bagus untuk memperbaiki skin barrier. Jadi ada sekarang aku bakal jelasin dulu highlight ingredientsnya. Pertama, kalian bisa lihat mereka pakai ingredients untuk mencerahkan, yaitu niacinamide. Kalian pasti udah tahu lah ya kehebatan niacinamide ini, karena ini tuh super bagus untuk mencerahkan, terutama kalau soal dark spot seperti bekas jerawat dan flek. Aku juga selalu saranin niacinamide di setiap video aku untuk cerahkan, untuk menghilangkan dark spot. Dan untuk mencerahkan juga bagus untuk kesehatan skin barrier. Jadi sejauh ini untuk skincare yang mencerahkan, untuk skincare yang kayak dark spot dan sebagainya macamnya, untuk flek-flek kayak gitu, tuh aku memang selalu saranin kalian pakai skincare yang ada kandungan niacinamide. Karena di aku sendiri memang niacinamide itu cocok banget dibandingkan ingredients untuk brightening lainnya. Tapi perlu diingat lagi kalau misalnya ingredients itu juga bisa cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya niacinamide itu cocok banget di aku untuk mencerahkan, itu belum tentu di kalian itu juga sama. Bisa jadi kalian lebih cocok sama arbutin, alpha arbutin, AHA, dan sebagainya macam. Lalu yang kedua ada glycerin dan ceramide, yang dimana bagus untuk skin barrier dan kelembaban kulit juga. Kenapa sih ceramide ini bisa bagus untuk skin barrier? Karena skin barrier ini terdiri dari sel kulit terluar dan lemak yang mengandung ceramide, kolesterol, dan amino acid atau asam lemak. Dan
50% dari komposisi kulit kita ini adalah ceramide. Makanya kenapa krim atau serum untuk skin barrier itu banyak yang pakai ceramide untuk menambah ceramide ke dalam kulit kita biar nggak kekurangan. Lalu ada sodium hyaluronate juga yang dimana sepupu dari hyaluronic acid, tapi sodium hyaluronate ini memiliki molekul lebih kecil sehingga menyerap lebih efektif ke dalam kulit dan juga lebih stabil, jadi nggak gampang teroksidasi dan lebih murah juga. Makanya kenapa serum ini bisa terjangkau dengan kandungan yang bagus. Lalu ada squalene yang dimana ini oil kecintaan aku. Kalau kalian lihat video yang ini, dimana cara aku ngehilangin beruntusan, ini aku dibantu sama squalene oil yang aku pakai tiap malam karena squalene ini bagus untuk semua tipe kulit dan kondisi kulit, dan menurut aku super bagus untuk kulit yang berminyak karena menambah kelembaban. Jadi kulit nggak bakalan tambah berminyak karena kulit tahu kalau mereka udah cukup lembab sehingga minyak tidak akan di overproduksi. Di sini juga ada kolagen dan ekstrak sarang burung walet yang dimana bagus untuk kekenyalan kulit dan merangsang produksi kolagen. Jadi wajah pastinya lebih kenyal. Untuk packagingnya sendiri, serumnya Noera ini kemasannya cute banget menurut aku. Ini aku masih simpen kemasannya Bright and Glow serumnya, tapi kalau yang acne udah aku nggak tahu kemana karena udah lama. Tapi sama aja kemasannya kayak gini, dan kalian lihat teksturnya ini estetik banget. Ada mengkilat-mengkilatnya gini, terus teksturnya ini super light, mirip sama gel tapi agak lengket kalau dipegang. Tapi feelsnya nggak kerasa kayak ada yang lengket di muka gitu loh pas dipegang aja. Tapi bener-bener sekali pakai wajah langsung auto glowing, gak bohong-bohong, lebih plump dan sehat gitu loh kulitnya. Bener-bener sekali pakai itu udah langsung kerasa gitu, muka lebih nggak sembab dan lebih cerah, kayak cerah inner beauty gitu loh. Tapi tetap aja kalau kalian mau hasil maksimal ya harus pakai lebih dari 2 minggu ya, baru bener-bener kelihatan hasil yang seutuhnya. Tapi tetap walaupun pakai serum ini bisa bikin kulit kalian tuh auto glowing, itu tetap harus dibarengin sama skincare kalian yang lainnya. Ini juga by the way bisa untuk menghilangkan flek, menyamarkan dark spot seperti bekas jerawat. Karena otomatis kalau misalnya wajah kalian cerah, otomatis juga dark spot itu bakalan lebih berkurang, bakal lebih tersamarkan karena dari ingredientsnya pun ini juga bagus untuk dark spot. Next untuk serum Noera, dia ada yang acne fight serumnya. Karena aku baru pakai ini tuh beberapa hari doang, aku bakalan bahas aja dari segi full ingredients, highlight ingredients, tekstur, packaging. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya. Tapi mungkin aku bakalan kasih reviewnya kayak 2 mingguan lagi atau 3 mingguan lagi gitu, karena aku bakalan ngilangin yang ini nih. Jadi untuk full ingredientsnya dia ini sama ya seperti Bright and Glow serum tadi, dimana ingredientsnya ini juga nggak pakai alkohol, paraben, silikon, fragrance, dan minimal ingredient, tapi ada beberapa essential oil. Untuk high ingredientsnya ini ada silanediol salicylate yang merupakan kombinasi dari salicylic acid dan dihydroxyl ester, lebih safe dan less irritant terhadap kulit dibandingkan salicylic acid, yang dimana fungsinya ini sama ya kayak salicylic acid, yaitu gold standard ingredients for treating problem skin. Bagus banget untuk kalian yang kulitnya acne prone karena dia bisa nge-treat jerawat karena potent anti-inflammatory agent dan antibakterial juga. Lalu di sini ada beberapa ingredients dari antioksidan dan menangkan seperti Centella asiatica yang super bagus untuk menenangkan kulit yang lagi sensitif, apalagi jerawat yang lagi meradang. Terus ada Camellia sinensis leaf extract atau green tea yang ini tuh has proven antioksidan, anti-inflammatory. Lalu untuk menenangkan ada juga aloe vera dan scutellaria yang bekerja untuk melembabkan dan anti-inflammatory atau peradangan. Untuk tekstur, aroma, dan semua ini sama persis kayak Bright and Glow serumnya, tapi yang bedain cuman warnanya aja. Kalau yang acne warnanya hijau, kesannya kayak lebih untuk menangkan kulit ya, cocok sih sama ingredients yang menurut aku. Kalau dipakai di wajah, feelsnya juga sama seperti yang Bright serumnya, karena aku baru pakai beberapa hari dan diselingin sama Bright serum, jadi sejauh ini belum bisa terlihat sih perbedaannya untuk jerawat di kulit aku. So far menurut aku untuk serum ini dia bakalan cocok banget untuk mengatasi tekstur kulit karena beruntusan ataupun jerawat yang lagi meradang. Ini bisa kalian pakai seluruh wajah ataupun bisa dipakai di jerawat yang lagi meradangnya doang. Karena dari segi ingredientsnya, segi full ingredientsnya juga nggak ada alkohol, nggak ada fragrance yang bisa buat makin irritant kulit kita. Jadi sih kalau dilihat dari segi ingredientsnya menurut aku ini so far dia aman. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian lihat ingredients dari kedua serum ini yang menurut kalian nggak bakal cocok di kalian, ya kalian bisa jadiin video ini sebagai referensi aja. Tapi kalau di aku sendiri untuk ingredientsnya sih cocok ya untuk di tipe kulit aku yang oily to combination skin ini. Oke, segini aja untuk pembahasan yang kali ini. Aku harap videonya bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa semuanya untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.